Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ridho, teori dan praktis dalam pembelajaran. Definisi ridho adalah secara etimologi, kata ridho merupakan isim masdar dari kata rodya yardo, yang berarti puas, rela hati, menerima dan lapang dada, atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka, dan senang. Ar-ridho merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu ridho atau rela. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh hak, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Selain itu, ridho juga berarti tidak terguncangnya hati seseorang ketika menghadapi musibah dan mampu menghadapi manifestasi takdir dengan hati yang tenang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, serta kemampuan menyikapinya dengan tabah, termasuk terhadap derita, nestapa, dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwa. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi, ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan Zat yang memberikan cobaan kepadanya, sehingga tidak mengeluh dan tidak merasakan sakit atas cobaan tersebut. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian sebagai suatu nikmat lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Menurut Al-Hujwiri, istilah ridho mengandung dua pengertian. Yang pertama, Tuhan kepada manusia. Yang kedua, ridho manusia kepada Tuhan. Ridho Tuhan kepada manusia terkandung dalam kehendak Tuhan untuk memberikan pahala kepada manusia atas segala perbuatan baik yang dilakukannya, dan anugerah kasih sayangnya kepada manusia. Adapun ridho manusia kepada Tuhan terkandung dalam kerelaan dan kepasrahan manusia untuk melaksanakan segala perintahnya saat menerima segala ketentuan dan keputusannya. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang ridho. Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah, yang artinya balasan Shadaqallahul Adzim, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Kemudian ada teori dan praktis dalam pembelajaran. Dalam konteks pedagogik, ridho dapat diartikan sebagai kecocokan atau keserasian antara harapan dan kenyataan, antara keinginan dan hasil. Ridho dapat terjadi pada pelaku pendidik, juga pada objek atau peserta didik, dan atau materi yang dibahasnya adalah menyangkut ridho Allah, ridho itu sendiri. Secara teoritis, ridho dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana peserta didik merasa senang dan puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dapat tercapai jika pembelajaran tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik, baik dari segi materi, metode, maupun suasana belajar. Ridho dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan hasil belajar peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Praktis ridho dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ridho dalam pembelajaran adalah antara lain menyelenggarakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidik. Peserta didik memiliki berbagai macam
dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik memiliki berbagai macam kebutuhan, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Oleh karena itu, pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut agar peserta didik merasa ridho dengan pembelajaran yang berlangsung. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran yang bervariasi akan lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan akan membuat peserta didik merasa nyaman dan betah belajar. Hal ini akan meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa contoh praktis ridho dalam pembelajaran. Guru memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif. Guru menciptakan suasana belajar yang demokratif dan menghargai pendapat peserta didik. Ridho dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan, karena ridho akan membuat peserta didik merasa senang dan puas dengan pembelajaran yang berlangsung. Dan hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan hasil belajarnya dapat memuaskan atau bagus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.